Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Angga Trisay Grivar. Saya adalah seorang mahasiswa STK IP PGRI Ponorogo, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Nah, di video kali ini saya ingin memaparkan hasil analisis dan review setelah saya menonton film Taari Zaman Par. Sebelumnya, salam hormat, salam hangat saya tujukan kepada Bapak Arkam selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan majemuk karena pembuatan video kali ini sepenuhnya untuk memenuhi tugas besar saya di semester 4. Selamat menyaksikan Bapak, selamat menyaksikan video kali ini. Jadi, apa saja sih yang akan kita analisis dari film Tak Arisa Menpar? Sebelum memasuki berbagai pembahasan, saya akan menjelaskan urutan pembahasan secara runtut dari awal hingga akhir. Yang pertama, saya akan mengulas identitas film. Yang kedua, saya akan menceritakan secara singkat alur film tersebut. Yang ketiga, saya akan menayangkan cuplikan adegan yang akan kita bahas dan kritisi, serta merefleksikan dari realitas kehidupan sehari-hari, khususnya orang tua dan praktisi PAUD dalam membimbing anak. Dan yang terakhir adalah kesimpulan analisis. Oke, langsung saja yang pertama, saya ingin mengulas identitas film Taare Zaman Par. Film yang disutradarai oleh Amal Gupti dan Amir Khan, di mana cerita ini berdasarkan pengalaman dan buku yang dikarang oleh Amal Gupti. Amir Khan juga memproduksi film ini, serta ikut membintangi film yang berperan sebagai Pak Nikum, guru seni di sekolah asrama yang berpengaruh besar pada alur resolusi di film ini. Film ini rilis pada tanggal 21 Desember 2007 di Book Movies India. Rumah produksi ini juga meriliskan film berupa DVD yang rilis secara lokal pada tanggal 25 Juli 2008. Dan yang terakhir rilis secara internasional dengan terjemahan bahasa Inggris pada tanggal 7 April 2009. Film yang berasal dari negara India ini dibintangi oleh beberapa deretan artis Hollywood. Di antaranya pemeran utama yang bernama Ishan yang diperankan oleh Darcel Safari. Ihsan adalah seorang anak yang berkebutuhan khusus berusia 8 tahun yang tengah duduk di kelas 3 SD sedang mengalami kesulitan belajar membaca dan menulis. Ishan merupakan anak keluarga dari Awasti. Papa Ishan yang bernama Nandi Awasti yang diperankan oleh Vipin Sharma. Papa Ishan adalah seseorang yang otoriter, tegas, memiliki jiwa kompetitif yang tinggi, dan mengambil keputusan yang sesuai dengan dikehendakinya. Ishan memiliki ibu yang bernama Maya Awasti yang diperankan oleh Tisa Kopra. Beliau mempunyai sifat yang baik hati, lembut, dan berbakti kepada suami. Ihsan juga mempunyai seorang kakak laki-laki yang bernama Yohan Awasti yang diperankan oleh Saset Engineer. Berbeda dengan Ishan, Yohan adalah anak dambaan Papa Nandi, selalu mendapatkan nilai akademis yang tinggi dan menjadi bintang kelas di sekolahnya. Oke, sekarang kita akan beranjak ke urutan pembahasan yang kedua. Saya akan menceritakan secara singkat alur film Taare Zaman Par. Pada tahapan orientasi mengisahkan sebuah keluarga yang utuh yang mempunyai dua anak laki-laki. Anak yang terakhir yang bernama Ihsan selalu mendapatkan hukuman sosial karena sikapnya yang menjengkelkan. Di sekolahnya pun, Ihsan selalu mendapatkan punishment guru karena tidak bisa mengikuti pelajaran. Akhirnya, teman-temannya sekolah pun mengejek dan menjauhi Ihsan karena Ihsan dicap anak yang malas. Hal itu terjadi karena kondisi lingkungan yang tidak mengetahui karakter anak disleksia, sehingga mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri pada Ihsan, dan Ihsan cenderung suka menyendiri. Pada suatu hari, Ihsan berencana ingin tidak masuk sekolah. Dia meminta tolong kakaknya untuk membuatkan surat izin. Kakaknya pun bersedia membuatkannya. Namun naas, pada saat itu suratnya terjatuh di ruang keluarga. Dan Papa Nadi pun menemukannya. Sontak, Papa Nadi segera memarahi Ihsan dan Ihsan dihukum untuk tidak keluar rumah. 1 tahun pembelajaran di sekolah sudah berjalan. Ihsan belum ada perkembangan dalam membaca dan menulisnya. Pada saat kenaikan kelas, Ihsan dinyatakan tidak dapat naik kelas. Ini kedua kalinya Ihsan tidak naik kelas. Sehingga Papa Nadi memutuskan untuk membawa Ihsan ke sekolah asrama. Di sini tahap komplikasi dimulai. Keputusan ayahnya membuat Ihsan gelisah dan cemas untuk beradaptasi di lingkungan sekolah asrama. Kehidupan sekolah asrama yang jauh dari ibunya membuat Ihsan tampak sedih. Nyatanya, 1 bulan sudah berjalan di sekolah asrama, Ihsan malah semakin menjadi anak yang pasif, yang suka merenung saat pembelajaran berlangsung. Sampai Ihsan mengalami mati rasa, masa penjemputan kehadiran orang tuanya di sekolah asrama tidak membuat bahagia Ihsan. Di sekolah asrama, kedatangan guru seni baru yang membuat siswa-siswi senang karena pembelajarannya yang menarik. Pak Nikum namanya, seorang guru laki-laki yang selalu mengenakan kostum badut dan menyapa satu persatu hingga memperhatikan semua murid dan memahami karakter setiap siswa. Ihsan yang duduk di paling depan tidak ada ekspresi senang di raut wajahnya. Hal ini membuat perhatian Pak Nikum untuk mendekati anak tersebut. Pak Nikum mengetahui kondisi Ihsan yang mengalami visual disleksia.
Sehingga Pak Nikum ingin memberikan kesempatan pembelajaran kepada Ihsan sebagai stimulasi yang tepat bagi anak disleksia. Di antaranya, ia menjelaskan bahwa seorang penemu pada masa kecilnya juga tengah mengalami disleksia. Begitupun dengan Pak Nikum, ia memperoleh pengalaman belajar disleksia sejak kecil dan ingin menerapkan proses pengalaman belajarnya ke Ihsan. Baik, sekarang kita akan membahas kegiatan pembelajaran yang dilakukan Pak Nikum kepada anak disleksia dalam mengenal angka dan huruf. Menulis dan membaca pada media bak pasir membuat Ihsan mudah memproyeksikan imajinasi penglihatannya pada huruf dan angka. Sehingga Ihsan mudah menerapkan dan membuat tulisan di goresan pasir. Selanjutnya, berikut ini merupakan adegan cuplikan film pembelajaran di luar kelas yang dilakukan oleh Pak Nikum dengan muridnya. Pembelajaran di luar kelas kali ini merangkai bahan-bahan alam sebagai teknologi tepat guna. Ihsan berhasil merancang mainan kapal-kapalan dan mendapatkan eksekusi yang bagus saat diluncurkan di sungai. Hal ini membuat pengembangan kognitif Ihsan dalam bereksperimen menemukan reaksi gejala ilmiah dalam tahapan penerapan taksonomi Bloom sudah berjalan dengan baik. Sehingga Ihsan memiliki potensi dalam ranah teknologi robotika. Melihat kemampuan Ihsan dalam kecerdasan visual spasial membuat Ihsan memiliki potensi menggambar. Ia mudah menganalisis penglihatannya dan menyampaikan ide gagasan melalui melukis. Pak Nikum memiliki inisiasi untuk mengadakan lomba menulis di akhir tahun pembelajaran. Sebelumnya, ia sudah meminta izin dan menyampaikan keadaan Ihsan ke kepala sekolah. Hingga kepala sekolah memberikan kebebasan apapun yang akan dilakukan oleh Pak Nikum. Sehari sebelum perlombaan, Ihsan bergegas menuju taman untuk mencari referensi pemandangan lukisan apa yang akan ia gambar esok. Perlombaan pun dimulai. Ihsan segera menggambar dan mengembangkan imajinasinya hingga memadu-madankan pemilihan warna yang sangat indah. Tidak heran kalau dia pemenang dalam lomba mewarna tahun ini. Selanjutnya kita akan beranjak ke pembahasan yang terakhir, yaitu analisis kesimpulan. Orang tua Ihsan tidak mengerti putranya yang tengah mengalami disleksia. Ihsan mengalami visual disleksia. Penglihatannya melihat angka dan huruf tidak bisa fokus. Apa yang Ihsan lihat akan bergerak. Hal ini perlu cara belajar yang terampil dan tepat bagi anak disleksia dalam mengenalkan huruf dan angka yang sudah dilakukan Pak Nikum tadi. Setiap ABK mempunyai treatment khusus untuk mengembangkan pengetahuan belajarnya, sehingga orang tua dan guru harus memahami pendidikan inklusi untuk mengetahui karakter dari ABK. Menurut teori Howard Gardner dalam gagasannya mengenai multiple intelligence, bahwa tidak ada anak yang bodoh, setiap anak memiliki kecerdasan masing-masing. Kecerdasan tidak hanya diukur dari ranah matematika logis, linguistik maupun visual, spasial. Akan tetapi banyak kecerdasan yang berdiri sendiri. Ada 9 bentuk kecerdasan menurut Howard Gardner, setiap kecerdasan memiliki esensi yang spesifik terhadap kemampuan pengembangannya. Dan dari film ini dapat kita refleksikan bahwa 9 kecerdasan tidak serta-merta hanya dapat dipunyai oleh anak yang jenius maupun sehat jasmani dan rohani. Akan tetapi bahwa anak ABK yang berdiagnosa tertentu justru anak yang pintar. Kalian ketahui jalan ikhtiar penyembuhan yang dilakukan dalam treatment rumah terapi tidak terlepas dari kegiatan pengembangan kognitif, bukan? Setiap anak memiliki potensi dan bakat dan kecerdasan yang spesifik. Berikan mereka keinginan yang merdeka dan kebebasan untuk belajar apapun sesuai dengan kemampuan dan kenyamanannya. Karena kecerdasan bukan diukur dari seberapa besar nilai yang didapatkan dalam pendidikan formal, bukan anak mendapat juara berapa, tetapi anak sudah bisa apa. Cukup sekian video analisis dari film Ta'arif Zamin Par. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua ya. Selanjutnya kita bahas film apa lagi nih? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.